Halo guys, selamat datang kembali di Youth Vibes Podcast bersama dengan kedua narasumber terhebat kita dengan Brother. Saya Gilbert Osvaldo, ya tingkat 3 Fakultas Filsafat. Apa yang satu? And my name is George. Gua dari Fakultas Filsafat. Oke, Abang George ya, George ya, sorry. George. Sama lah kita ini. Iya. Sama. Di samping saya ini ada 7 di sini. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut dalam pembahasan kita dalam buku Aman kepada Orang Muda di pasal 2 ini, saya mau Abang Gilbert membawa kita dalam doa. Oke, mari kita berdoa ya. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan memulai berdiskusi satu dengan yang lain, saling menguatkan, terkhususnya dalam buku Amanat kepada Orang Muda pasal yang kedua. Kuasai kami ya Tuhan dengan Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Guys, kebanyakan kita berpikir, saya mau muda dulu, saya mau menghabiskan masa muda saya dulu, nanti baru saya mau melayani Tuhan. Ini adalah salah satu mindset di mana orang muda memiliki saat ini. Dan ada juga mindset yang lain bahwa mereka pikir untuk melayani, untuk menerima panggilan Tuhan atau tahu panggilan Tuhan itu bukan urusan saya, itu adalah urusan-urusan mereka yang berdiri di mimbar atau pendeta-pendeta begitu. Ya benar. Ya. Nah, di sini ada bersama dengan narasumber kita yang gagah perkasa di sini akan membawa kita lebih jauh untuk mengenal bagaimana sih panggilan kepada orang muda ini. Oke? Dan bagaimana nantinya orang muda ini mengetahui permasalahan mereka hadapi saat ini dan juga bagaimana mereka akan menerima panggilan Tuhan tersebut. Oke. Tanpa lama-lama lagi kita akan membahas satu persatu. Kepada Bang Gilbert, Yuk, Bang Beza. saya punya pertanyaan pertama nih Bang. Jangan yang sulit-sulit ya Bang ya. Santai aja dikit. Oke, ini pertanyaan simple tetapi ini bisa menggugah hati orang muda. Oh, itu aku suka. Oke, Bang. Menurut buku yang lo baca atau pengalaman mungkin ya, apa sih permasalahan yang dialami oleh orang muda kita di zaman sekarang, Bang? Jadi apa yang dialami orang muda di zaman sekarang? Permasalahannya ya. Statement yang tadi Bang Beza bilang, ternyata pelayanan ini ya cuma pendeta aja. Nah, makanya kalau lihat seperti itu ternyata memang mindsetnya salah, guys. Salahnya di mana? Karena pertama yang membuat pergaulan itu mungkin terpengaruh, karena memang kita sebagai orang muda gampang terpengaruh ya, labil sekali. Bahkan saya juga kadang-kadang labil dalam memutuskan segala sesuatu. Tapi permasalahan yang dihadapi oleh orang muda itu sudah pasti pengaruh dari teman-teman. Ya kan? Pernah kan? Kayak kita mau belajar nih kan, contoh kalau misalnya kita mau belajar, mau buat tugas, tiba-tiba teman bilang, ayo lo bro, ya kan? Kita basket lah, atau enggak kita badminton lah, olahraga orang Advent lah ya, badminton lah. Terus padahal kita mau buat tugas, akhirnya ya undur dulu lah ya, tugas, terbengkalai lah, ya kan, hal-hal sederhana. Dan ini yang paling parah, dan teman-teman atau teman-teman dimanapun berada, orang muda, saya itu juga Bang Beza sama George, saya pernah mengalami hal yang sama. Kenapa saya mengalami hal yang sama? Karena pada saat saya baru tamat SMP, mau masuk ke SMA, itu saya sudah mulai terpengaruh. Terpengaruhnya apa? Tebak, ada yang tahu? Kenakalan orang muda. Kenakalan orang muda lah ya, ya biasalah. Jadi begitulah kenakalan orang muda. Seperti apa yang abang-abang tahu ya? Main tumbuk mungkin. Oh iya, berkelahi, tawuran. Dilan. Oh Dilan, oh iya pacaran lah ya. Kebetulan hari itu George hari itu dia ke bawah lah ya hari itu. Hah? Udah punya berapa? Ya saya kebetulan ya 17 lah. 17. Tapi yang ingin konsisten ya. Tapi yang ingin saya saksikan teman-teman yaitu ya itulah kenakalan-kenakalan remaja yang bisa membuat mindset mereka sudahlah ya habiskan waktu lah untuk ya sama teman-teman lah, ngerokok lah, minum lah, terus berkelahi lah, tawuran. Wah saya tuh kalau dulu SMA guys, geng-geng gitu kan. Geng-geng, wah itu saya orang nomor 1 dari belakang saya lari. Tapi itulah makanya
pergaulan-pergaulan itulah yang harus dihindari. Ya kan, Bang Beza? Jadi memang kenapa penting? Karena memang orang muda itu harus dididik dulu, ya kan? Dididik dulu supaya dia tidak terpengaruh. Mungkin saya Bang Beza. Wah, luar biasa ya pengalaman pribadi. Oke, Bang. Pertanyaan selanjutnya nih, Bang. Bagaimana cara Abang keluar dari, mungkin kalau lewat pengalaman tadi ya, dari apa ya, pengaruh-pengaruh buruk tersebut, atau untuk orang muda kita nih, bagaimana supaya kita bisa keluar dari pengaruh-pengaruh tersebut? Oke. Kalau tadi kita lihat permasalahan ya Bang ya. Benar. Tawuran lah, minuman keras lah, ngerokok lah, itu hal itu saya sudah pernah lakukan lah. Tapi yang ingin saya tekankan dan juga sesuai dengan bacaan dari buku Amanat kepada Orang Muda, yaitu yang saya dapat di sini yaitu baca Alkitab. Terkadang kalau misalnya abang-abang pernah merasakan, biasa orang muda kalau susah tidur, insomnia, dibilang udah baca Alkitab lah, baca Alkitab kan. Jadi Alkitab itu yang jadi obat tidur dia. Karena kenapa? Pas buka begini, udah ngantuk. Baru baca satu pasal, udah ngantuk. Bahkan bukan satu pasal, satu perikop doang. Baru baca perikop, udah langsung tidur kan. Nah itulah makanya sampai yang membuat orang-orang muda terpengaruh. Makanya berdoa caranya supaya kita keluar dari pengaruh-pengaruh itu. Yang kedua baca Alkitab. Udah pernah baca Alkitab sampai habis, Bang? Nah kebetulan, ini menarik. Saya anjurkan kepada orang, padahal saya masih sampai Tawarik. Tapi lagi proses lah ya. Tapi lagi proses sebenarnya. Jadi dari Kejadian sampai Tawarik. Nah makanya saya ingin menganjurkan kepada teman-teman di luar sana, yaitu ya bacalah dari pasal yang paling disukai, ya kan? Atau enggak satu pasal lah di Alkitab yang paling pendek, kayak Obaja di Perjanjian Lama, ya kan? Atau enggak Filemon kalau di Perjanjian Baru. Atau kalau mau langsung belajar nubuatan kayak perjalanan sekolah sahabat kita boleh. Tapi harus ada dosen pembimbing ya, biar gak tersesat. Jadi kalau Bang Gilbert sendiri ini mulai dari Kejadian ya, berurutan gitu ya? Ya, kalau saya Bang Beza, saya berurutan dari Kejadian. Karena saya tuh awal harus baca dan akhir juga saya harus baca. Makanya kan firman Tuhan bilang Alfa dan Omega, awal dan akhir. Nah, itu makanya saya baca dari awal dan akhir. Saya konsisten berdoa. Saya kasih satu kesaksian teman-teman ya di luar sana. Saya ada apa ya bahasanya ya? Saya punya 3 alarm di HP. Itu jam doa. Makanya saya kalau pagi-pagi 4.30 alarm sudah bunyi, saya berdoa. Jam 12 siang, pada saat mau makan siang, saya berdoa. Bahkan pernah loh Bang Beza, saya di satu tempat, yang tempat itu gak ada tempat untuk berdoa. Ramai sekali. Saya biasa ke kamar mandi. Saya ke kamar mandi, saya ambil waktu di situ, saya berdoa. Dan di malam jam 8 saya berdoa. Yang artinya apa? Sama seperti cerita Daniel lah ya. Daniel modern lah ya. Daniel modern lah. Jadi saya mengingatkan teman-teman supaya kita menjadi Daniel modern. Sampai seperti yang Bang Beza bilang. Supaya apa? Kita tekun berdoa, baca firman Tuhan. Itu aja Bang Beza. Wah, luar biasa nih Bang. Jadi kepada orang muda juga jangan lupa untuk terus membaca Alkitabnya. Ya tadi dibilang entah berurutan atau pilih pasal-pasal yang Betul. menarik. Iya. Benar kata Bang George. Dan juga jangan lupa untuk berdoa. Itu dia. Tapi gua punya satu tambahan. Apa nih, Bang? Silakan. Mungkin udah bener sih yang Gilbert bilang. Tapi kalau menurut gua yang paling utama itu, kalau menurut gua ya, Iya. dari semua yang Gilbert bilang itu udah benar. Yang paling utama itu satu, harus ada niat. Nah, luangkan waktu, benar. Dari semua itu yang Gilbert bilang, kalau nggak ada niat buat kita bikin guys, aduh. Janganlah ya. Ngomong kosong ya, Bang. Ngomong kosong lah ya. Karena gua dengar dari tadi apa yang Gilbert bilang, benar, cara-caranya itu sudah itu cara-caranya. Tapi yang jadi pertanyaannya, mau nggak kita lakuin, ya kan? Itu paling penting guys. Harus ada niat. Ada niat. Teman-teman jangan skip dulu. Niatnya bagaimana supaya merangsang niat itu, nanti kita akan dibantu oleh Bang Iya, Gilbert. nanti Bang Oke? Beza ya. Oke. Pertanyaan terakhir Menjelaskan. untuk Bang Gilbert. Oke, siap. Dari pengaruh-pengaruh tadi, dari permasalahan orang muda, bagaimana mereka juga keluar dari pengaruh ini, Bang, emang apa panggilan kepada orang muda ini? Kenapa harus mereka dipanggil dari masa muda mereka? Kan biarlah dulu mereka mengalami segala macam, baru nanti dipanggil gitu. Kenapa harus dari muda gitu, Bang? Ya, menarik, pertanyaan menarik. Kenapa dari muda? Karena ya itulah fondasi dari masih muda itu harus dibentuk dari sekarang supaya pada nanti masa tua dia tidak menyimpang. Makanya ada satu ayat tadi saya cari-cari. Gimana? Amsal 22 ayat 6. Dan ayat ini juga kepada para orang tua.
Nah, memang ini kita bahas orang muda, tapi ini ayatnya kok untuk orang tua. Dikatakan begini, Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Orang muda ya, kita sebagai orang muda. Maka pada masa tuanya, ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, kalau orang muda dia sudah ada fondasi yang kuat, dididik dari kecil sudah dilatih untuk melayani, wah saya yakin teman-teman, pasti dia pada masa tua dia tidak akan menyimpang dari jalan kebenaran. Wih, udah mulai bijak ya. Jangan terlalu serius lah maksudnya. Ya begitulah. Yang intinya yaitu bagaimana fondasi harus dibangun dari masa muda. Makanya kenapa Daniel itu dari masa muda dia di Babylon, ya kan? Oh benar. Dari Babylon bahkan menyewet katakan bahwa dia umur 18 tahun. Bayangkan, saya saja sudah 20 lebih, Daniel 18 tahun tapi dia setia, ya kan? Setia dari perkara-perkara kecil. Nah, itulah kenapa sampai kita harus dari muda, karena memang itu harus dibentuk, Bang Beza. Amin. Ya kan? Dan panggilan kepada orang muda ini apa, Bang? Panggilan kepada orang muda, dan bukan kita semua ya, kita semua. Yang pertama, yang sudah George bilang tadi, harus ada niat. Ya kan? Kalau niat gak ada, bagaimana mau melayani? Ya kan? Amin. Terus yang kedua, berdoa. Karena doa adalah nafas hidup. Ada yang bilang lah, ada yang orang muda bilang, doa apa sejauh doa? Apa? Yesus. Jauh doa. Dia hanya sejauh doa. Enggak. Ya kan? Ada kadang-kadang pakai ayat itu buat atau statement itu buat ke pacarnya kan. Jadi dia tuh hanya sejauh doa. Ya kan? Padahal sebenarnya dia dekat atau Tuhan dekat kalau kita selalu berdoa kepadanya. Amin? Amin. Saya sudah mulai sedikit bijak ya. Terus yang ketiga yaitu belajar firman Tuhan. Ya, harus ada punya tuntunan atau bacaan yang disukai. Mungkin bisa mulai dari Kidung Agung. Ya, siapa tahu kan? Siapa tahu kan? Karena dia sementara lagi mau deket sama cewek ya dia baca Kidung Agung terus ya kan. Tiba-tiba pas habis ulang lagi Kidung Agung 1 kan. Ya suka-suka lah ya, yang penting harus dibentuk dari sekarang, dan itulah bagaimana cara untuk kita dipanggil. Nah, baru pada akhirnya nanti melayani. Nah, kalau sudah dibentuk dari sekarang fondasinya, ya pasti nanti ujungnya kita melayani. Itu dia. Oke guys, luar biasa narasumber kita yang satu ini. Jangan kapok ya Bang, nanti kalau diundang sini lagi datang ya. Wah, saya tunggu ya. Siap. Yang punya acara ini. Oke, sekarang kita akan selanjutnya untuk membahas lebih jauh lagi nih kepada abang kita George atau Bang George nih. Nah, Bang, aku ada pertanyaan nih Bang. Ya, bagaimana Bang Bes? Iya. Dari buku yang Bang baca ini, ya. Apakah cita-cita yang dimaksud ini berhubungan dengan pertumbuhan anak muda zaman sekarang, Bang? Oke. Makanya sebelum saya lebih dalam ya, Siap. buat ya kita sharing, saya ingin bertanya dulu kepada Bang Gilbert, Bang Besan, apakah posisi Bang Besa, Bang Gilbert sekarang itu adalah cita-cita Bang Besa sama Bang Gilbert dulu? Kalau saya ya, saya kan filsafat, pasti mau juga ke pendetaan. Tapi teman-teman asal teman-teman tahu, saya tuh dulu pengen jadi polisi atau tentara. Jadi sekarang tentara apa nih? Ya saya belum tahu, tapi dulunya tuh saya itu tentara polisi, pengen makanya tentara. ya gitulah saya punya cita-cita. Tapi ya memang Saya pernah lewat tes gitu. udah pernah lewat tes, tapi memang Tuhan tidak berkehendak. Kalau Bang Bisa gimana? Kalau dari dulu memang sempat bercita-cita seperti yang sekarang kan jadi jurusan pendeta, tapi sempat kayak berpikir ngapain jadi pendeta lagi karena udah tahu dunia luar juga. Tapi mungkin inilah kalau ada waktu lain untuk menceritakan ini, tapi ada sebuah kejadian juga yang menyadarkan aku jadinya Mau jadi pendeta. harus jadi pendeta. Gitu Pak. Oke. Kalau Kalau dari kalau saya Abang sendiri Jas ya, gimana? waktu SMA saya nggak tahu teman-teman. Masih gelap ya, masih gelap. Iya nggak tahu, Masih jujur golap. nggak tahu. Waktu itu saya ingat teman-teman saya satu kelas itu mereka hampir satu kelas laki-laki semua itu pergi buat tes polisi. Kan Oh, kalau iya. udah kelas 3 udah bisa kan? Wah, udah bisa itu. Yang sebelum ujian nasional udah bisa kan kita tes? Udah bisa. Udah tes. Temenku udah ajak, ayo ikutlah tes. Ulang enggak, aku antar kalian aja. Sampai nanti pas udah mau lulus, kepala sekolah saya waktu itu langsung bilang, saya lihat kamu harus jadi pendeta nanti. Memang ada panggilan karisma Saya ya. pikir, Panggilan. wih, dia udah bernubuatan pada waktu itu. Pas masuk teman-teman, saya nggak ada waktu buat kepikiran buat saya jadi pendeta.
Tidak ada sama sekali. Berarti dari kecil abang juga nggak ada pikiran kan? Nggak ada kepikiran jadi pendeta. Terus cita-citanya apa dari kecil? Nggak punya cita-cita dari dulu, dari pas nanti SMA nggak punya cita-cita. Cuma mau ya jalani hidup kayak biasa. Ya apa yang terjadi ya itulah. Iya. Tapi saya nggak pernah tahu saya akan bisa berada di jurusan ini, di fakultas ini saya tidak pernah tahu guys. Tetapi ada satu kejadian yang bikin sama kayak Bang Besa bilang. Seringkali ya kalau saya pikir, saya pernah mendengar juga pendeta khotbah dia katakan, seringkali kita sadar hanya berdasarkan teguran yang keras. Jadi teman-teman jangan terlalu tegang ya. Iya. Manjur sini tukang tegang dia. Kejadian mungkin agak serius tapi Iya, agak serius tapi kita harus Oke, kita bikin- kembali ke topik ya. Tadi itu sedikit curhat. Sedikit curhat. Jadi cita-cita yang dimaksudkan dalam buku Amanat Kepada Orang Muda, khususnya di pasal 2 ini menceritakan sebenarnya apapun semua cita-cita. Cita-cita dari teman-teman, mungkin tadi Bang Gilbert mau jadi polisi sebelum di barisan ini. Tapi untuk teman-teman semua yang ada dimanapun, apapun cita-cita teman-teman semua, buku ini pada saat ini mengingatkan kita semua sebenarnya. Jadi untuk melayani Tuhan tidak harus di filsafat, tidak harus menjadi seorang pendeta, tidak harus mendapat bagian di gereja, tidak harus mendapat jabatan di gereja. Karena seringkali kan Iya, dapat jabatan dulu. Iya. Baru dia melayani lah. jadi sebenarnya cita-cita tinggi, walaupun memiliki cita-cita tinggi dan semangat juang dalam diri orang muda, itu kita harus menyadari semuanya itu adalah anugerah dari Tuhan. Itu Banggil yang pertama. Dan juga kita diarahkan kepada hal yang benar dan bermanfaat, khususnya dalam pelayanan kepada Tuhan. Jadi apapun cita-cita teman-teman semua yang ada dimanapun teman-teman berada, ingat, harus andalkan Tuhan paling utama. Amin. Ya mungkin itu Bang Wes. Itu tuh guys, harus dengar. berarti Bang kalau tadi dia jadi polisi dia juga bisa melayani Tuhan dong ya? Iya bisa, dimanapun. Dimanapun. Dimanapun, apapun pekerjaannya. Bahkan kalau saya pikir-pikir, saya punya cita-cita jadi penjahat pun sekalipun. Saya bisa melayani loh di situ. Contohnya. Contoh. guys. Ini penjahat benar atau menjahat nih Bang? Penjahat jadian lah ya. Penjahat jadi. Oke, lah guys, kita udah tahu ya tadi dibilang bahwa apapun cita-cita kita sebenarnya bisa melayani Tuhan. Jadi jangan berpikir bahwa itu cuma pekerjaan pendeta saja ya. Oke, Bang Jo, selanjutnya nih Bang. Apa Bang persiapan dan syarat utama menjadi pelayan atau tentara Tuhan ini? Gitu. Oke, kita tahu bersama-sama ya. Bang Gilbert kan tadi udah bilang udah sempat pernah tes. Wah, udah botak sekali nih. Udah cacis sekali cacis nih. Karena juga ikut-ikutan sih Bang. Iya, karena memang mendarah daging polisi ini. Oh, yes. Mungkin ya kalau yang saya tahu ya, kalau mau menjadi seorang tentara, polisi, itu punya syarat-syarat yang wow, Iya. besar. Tetapi untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, cuma satu. Yang Tuhan katakan melalui firman-Nya teman-teman, kalau kita baca ya, dalam Alkitab itu dikatakan yang pertama kita harus memiliki iman. Iman ya Bang. Iman yang paling utama. Sebenarnya iman ini sudah mencakup seluruhnya. Ya. Jadi kalau kita sudah punya iman, otomatis secara otomatis itu kita akan lakukan semua itu. Kita akan berserah pada Tuhan, kita akan melakukan firman-Nya, kita akan menjadi terang dimanapun. Ya. Tapi yang patut kita pertanyakan, apakah perbuatan-perbuatan kita saat ini itu berdasarkan iman atau tidak? Bagus juga ya. Karena teman-teman seringkali, ini jujur ya teman-teman ya, seringkali dalam hidup saya juga, saya sering bertanya, perbuatan saya selama ini, pelayanan pun itu sekalipun, itu didasari dengan iman atau bukan. Jadi teman-teman teguran juga ketika kita sudah melayani Tuhan, kita harus tanya lagi, itu betul-betul didasari dengan iman atau tidak. Jangan disuruh-suruh lah ya. Ya, bukan karena ingin kelihatan di atas mimbar. Iya. Bukan karena ingin dipuji oleh orang. Hmm. Ya. Tetapi ingat teman-teman ya. Kalau Bang Gilbert berdiri di atas mimbar. Oh, gemeter aku kalau di mimbar itu. Iya benar, tapi dasarnya apa? Dasarnya karena memang ditunjuk. Itu yang pertama ya. Ada jadwal saya nih khotbah, ya udah saya.
Oke. Tapi sebenarnya tidak ada yang tahu ya. Dasar kita berdiri melayani Tuhan itu tidak ada yang tahu. Hanya kita pribadi dengan Tuhan saja yang tahu. Tapi pelajaran kita pada saat ini mengingatkan kita bahwa yaitu kita harus punya iman. Karena kalau kita sudah memiliki iman, itu akan mencakup seluruhnya. Pak, kalau misalnya iman saya ini naik turun, apakah saya misalnya untuk orang muda juga masih ada harapan untuk terus bertumbuh gitu? Oh, masih ada. Selagi Tuhan belum menutup pintu kasihan, tidak ada kata terlambat untuk kita bertobat, guys. Artinya, apapun kesalahan kita tiap hari, ya pendeta pun sekalipun, pendeta pasti punya salah. Iya. Artinya itu, saya pernah dengar bahwa, ya mungkin di kelas ya, dosen pernah mengatakan, kita tidak bisa mengenal Tuhan dengan sempurna. Iya, itu dia. Benar kan? Karena tiap hari kita harus belajar itu. Tiap hari kita harus belajar. Tiap hari kita harus belajar untuk mengapa? Menumbuhkan iman kita. Iya, itu dia. Oke guys, kita udah tahu bagaimana persiapan dan syarat utama untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Dan sekarang kita udah hampir habis, tapi jangan skip dulu ya. Satu lagi nih pertanyaan. Dan ini juga tidak kalah penting dan menarik untuk kita semua. Bang, ini masih ke Bang George. Bang George, bagaimana unsur utama ya dari topik kita tadi ini bisa menjadi bagian dalam perkembangan anak muda zaman sekarang? Oke. Jadi unsur utama dalam pembahasan kita dari tadi ya, udah banyak ya yang kita Udah bahas. banyak kita bahas. Saya ingin membaca kembali di Amanat kepada Orang Muda pasal 2 di judulnya yang terakhir dengan judul Anasir-anasir penting dalam tabiat. Ya, atau unsur-unsur penting dalam tabiat. Di sini dikatakan bahwa Tuhan Allah tidak titahkan supaya orang-orang muda kurang bercita-cita. Unsur-unsur tabiat yang membawa keuntungan dan kehormatan kepada sesuatu manusia, yaitu keinginan keras yang tidak bisa dipadamkan pada perkara-perkara yang lebih baik. Kemauan keras, usaha tidak kenal payah, dan ketetapan hati yang tidak tahu lelah. Semua itu jangan dihancurkan. Kalau boleh saya simpulkan di bagian terakhir ini dari unsur-unsur ini, bahwa untuk menjawab juga pertanyaan dari Bang Besa ya, kembali ke keinginan. Itu yang paling utama. Karena walaupun karena kalau kita pikir juga, kalau kita pun bercita-cita sesuatu, dasar dari kenapa kita bisa bercita-cita itu apa? Itu dia. Dasar kita sehingga kita bisa bercita-cita itu apa? Karena kita suka dengan Iya, itu. dulunya karena Benda-benda bahkan, saya mau jadi ini, saya mau jadi itu. Itu dasarnya apa? dasarnya ya karena kalau Ada dulu keinginan. ya, Ada keinginan. Karena ada keinginan. Jadi unsur utama semua dari pelajaran ini keinginan. Jadi keinginan apakah mau mengikuti cara dari tadi ketika kita ingin move on, ya move on. Mungkin Bang Gilbert punya pengalaman ya kalau move on-nya. Oh, kalau move on banyak. Tapi jangan di sinilah nanti nggak selesai kita. Ya, tapi saya pernah dengar salah satu ya stand up comedian Indonesia, dia bilang untuk move on dari sesuatu yang tidak baik, kita harus siap menghadapi sesuatu itu. Karena dia katanya ya, dia pernah berpacaran bertahun-tahun. Waduh. Dengan pacarnya. Terus akhirnya putus. Setelah itu ya bertahun-tahun dia tidak bisa move on. Waduh. Karena setelah putus dari pacarnya, satu, dia takut. Takut apa? Takut untuk melihat pacarnya sudah punya yang baru. Tetapi yang dia katakan, ketika dia sudah berani bertemu dengan masa lalu itu, wow, dia lupakan 100%. Bahkan dia sudah tidak ingat lagi sama sekali. Jadi teman-teman, keinginan yang menjadi unsur utama kalau kita mau betul-betul berubah. Iya, harus move on ya. Move on. Oke guys, orang-orang muda dimanapun berada, kita udah sampai di penghujung podcast kita Hit Vibes pada saat ini. Tapi sebelum kita nutup nih, saya mau untuk kedua narasumber kita pada saat ini
apakah misalnya ada closing statement Bang Gilbert, Bang Jos? Siapa? Panggil bertelah duluan ya. Iya, iya. Biasa kalau pendeta terakhir dia. Oke, kalau dari saya closing statementnya yaitu kita harus bagaimana cara kita mendekatkan diri dengan Tuhan, yaitu dengan cara yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu bagaimana kita berdoa, mempelajari firman Tuhan, dan itulah dasar. Makanya kalau tadi saudara George bilang keinginan, kalau saya bilang dasar dulu baru akhirnya kita menjadi orang-orang muda yang takut akan Tuhan, semangat melayani. Makanya saya suka bilang, saya suka tutup gini, mari menginjil. Nah, itu dia. Yesus segera datang. Yesus segera datang. Amin. Abang Jos, closing statement Bang. Oke, kalau dari saya teman-teman, closing statement saya tidak panjang-panjang ya, hanya berapa kata. Pikirkanlah semuanya itu dengan didasari iman, maka Tuhan akan pikirkan apa yang kamu pikirkan. Wah, bahasanya mantap ya. Luar biasa. Kan seorang muda, dengar kan? Pikirkan semuanya itu makan. Apa tadi? Pikirkan semuanya itu, yang penting didasari dengan iman, maka Tuhan akan pikirkan itu. Amin. Luar biasa. Harus dasar dengan iman. Stay tune guys, karena podcast selanjutnya akan lebih menarik lagi. Dan pada saat ini kita akan dibawa dalam doa tutup oleh Abang Jos. Kita berdoa. Bapa yang baik, terpujilah namamu Tuhan untuk kesempatan yang sangat luar biasa bagi kami pada saat ini Tuhan. Kami telah membahas satu judul yang sangat menarik yang menjadi kebutuhan bagi orang-orang muda pada saat ini. Tuhan, apa yang baru saja kami diskusi, kiranya itu tidak lalu begitu saja, tapi boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami, supaya kami benar-benar dipersiapkan untuk menjadi tentara-tentara Tuhan di kemudian hari. Berkati kami Tuhan, berkati acara podcast ini, berkati semua yang bertugas, dan juga berkati semua pemirsa dimanapun mereka berada. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Sampai jumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati. Dadah guys. Dadah.